Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya, kita belajar mengenai statistik, khususnya data kelompok ya. Jadi untuk statistik data kelompok ini ada dua hal yang kita perlu pelajari ya. Yang pertama itu ukuran pemusatan data. Yang termasuk ukuran pemusatan data itu apa? Mean ya, min atau nilai rata-rata. Rata-rata hitung, rataan, mean itu sama ya. Terus yang kedua yang kita hitung adalah modus. Ada kuartil ya. Kuartil itu ada 3, Q1, Q2, Q3. Terus ada juga persentil, ada juga desil ya. Kalau persentil itu datanya dibagi menjadi 100, sedangkan desil itu jadi 1/10 ya. Sedangkan yang kedua itu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu ada simpangan rata-rata atau yang disebut SR ya. Yang kedua SD, simpangan baku. Yang ketiga adalah ragam ya. Ragam ini adalah simpangan baku dikuadratkan ya. Untuk menghitung mean sendiri atau min ya, itu untuk data kelompok ada 3 ya rumusnya. Yang pertama ini cara biasa ya, sigma fi kali xi per sigma fi ya. Xi itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data. Jadi kalau misalkan kita punya 1 sampai 5 gitu ya. Berarti nilai tengahnya berapa? Dihitung pakai jari ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti nilai tengahnya adalah 3 ya. Kalau misalkan datanya genap 1 sampai 6, berarti nilai tengahnya berapa? 3,5 ya. Jadi kan di antara 3 sama 4 gitu ya. Itu cara mencari nilai tengah. Atau cara gampangnya itu dapat angka 3 ini ditambah dibagi 2 ya. 1 tambah 5 dibagi 2. Oke, ini metode yang pertama dengan cara biasa. Yang kedua itu dengan cara rataan sementara ya. Jadi nanti rumusnya adalah rata-rata sementara ditambahkan dengan sigma fi kali di dibagi dengan sigma fi ya. Rataan sementara itu apa? Rataan sementara itu adalah nilai tengah ya. Kelasnya bebas gitu ya. Ini kelas bebas. Tapi biasanya itu banyak guru yang ambil kelasnya itu kelas modus ya. Kelas modus itu frekuensi yang terbesar gitu ya. Oke, nanti saya jelasin lewat contoh soal ya. Sedangkan DI itu adalah simpangannya. Rumusnya adalah nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara ya. Oke. Terus yang ketiga itu dengan cara coding ya. Coding rumusnya hampir mirip dengan rataan sementara. Sigma fi ui per sigma fi dikali dengan C ya. Nah, di sini ada variabel baru ya, yaitu UI ya. Cara menentukan UI itu adalah DI dibagi dengan C ya. Apa itu C? C itu adalah panjang interval ya. Atau biasanya orang sebut itu panjang kelas. Jadi kalau misalkan 1 sampai 5
Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Berarti C-nya adalah 5 gitu ya. Kalau misalkan 6 sampai 9. Nah, 6, 7, 8, 9. Berarti C-nya 4 gitu ya. Oke. Nah, untuk UI ini ada cara cepatnya ya. Jadi 0 nilainya itu pasti bilangan bulat. Jadi 0, 1, 2, min 1, min 2. Nah, 0-nya ini pas rata-rata sementara. Ya. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan contohnya seperti ini ya. 6, 4, 5, 2, 3 ya. Ini totalnya adalah 20 ya. Kita disuruh mencari rata-rata gitu ya. Dengan tiga metode ya. Oke. Jadi yang pertama adalah rata-rata dengan metode biasa ya. Sigma FIXI per sigma FI. Jadi kita cari dulu nilai tengah ya. 1 sampai 3, berarti nilai tengahnya 2. Ini ya. 4 sampai 6, nilai tengahnya 5, ini 8, ini 11, ini 14 ya. Nah, perlu kita ketahui ya. Jadi kalau dia itu ngomongnya sigma FI seperti ini ya. Sigma FI, sigma itu adalah jumlah. Jadi kalau sigma FI definisinya itu F1 kita tambah dengan F2 sampai yang terakhir. Itu ya. Nah, sedangkan kalau sigma FIXI ya, jadi jumlah dari frekuensi kali nilai tengah ya. Jadi F1 X1 gini ditambah F2 X2 sampai nilai yang terakhir ya. Oke. Berarti ini ini kita kali dulu ya. FI kali XI. Oke. Kita kalikan 5 kali 2 10 ya. 6 kali 5 30. 4 kali 8 32 22 42 ya. Nah, ini terus kita jumlah. 10 tambah 30 40 72 tambah 64 berarti 134 ya. Berarti rata-ratanya berapa? Sigma FIXI kita bagi dengan sigma FI ya. 134 dibagi 20 sekitar 6,7 ya. Terus kalau pakai rataan sementara gimana? Kita tulis dulu ya rumusnya. X sementara ditambah dengan sigma FIDI dibagi dengan sigma FI ya. Nah, kita tentukan dulu rata-rata sementaranya ya. Nah, cara menentukan rataan sementara itu kita ambil nilai tengah dari kelas modusnya ya. Jadi kelas modus itu kan frekuensi yang terbesar ya, ada di sini. 6 ya. 6 itu frekuensi terbesar, berarti kita ambil XI-nya 5 ya.
Kita ambil XI yang 5 gitu ya. Nah, kita masukkan ya, 5 ditambah dengan sigma FI DI. Nah, kita cari DI-nya dulu. Nah, apa itu DI tadi? DI itu adalah nilai XI dikurangi rataan sementara ya. Jadi ini semua dikurangi 5 ya. Jadi ini 2 dikurangi 5, negatif 3 ya. Ini 5 dikurangi 5, 0 ya. Ini 3, 6, 9 ya. Nah, kita butuh FIDI, berarti kita siapkan kolomnya. Frekuensi kali DI. Negatif 15, 0, 12, 27 ya. Terus kita jumlah ya. Berapa ini? Ini coret 12 ya. 12 ditambah 12 tambah 12 36 ya. Kita masukkan ya. Sigma FIDI-nya adalah 36 ya. Kita bagi dengan 20. 5 ditambah berapa ini? 1,8. Ini ya. Berarti 6,8 ya. Ini harus sama ya. Bentar, ini kita cek ya. Ternyata ini di jumlah salah ya. Ini harusnya 136 ya. Berarti ini 6,8. Oke. Paham ya? Terus yang ketiga itu dengan metode coding ya. Coding gimana? Rumusnya adalah rata-rata sementara kita tambah dengan sigma FI UI per sigma FI kali interval ya. Jadi ini kita tentukan yang namanya UI ya. Nah, UI itu cara cepatnya tadi adalah bilangan bulat ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2 ya, dan seterusnya. Jadi kita tentukan dulu, oh rata-rata sementara kita itu kan ada di sini ya. Di sini 5. Berarti ini dapat nilai 0 ya. Terus yang ke atas negatif, yang ke bawah positif ya. Nah, ini kita butuh frekuensi dikali UI ya, tinggal kali masuk. Ini kali ini negatif 5 ya. 6 kali 0 0, 4 4 9 ya. Nah, ini kita jumlah ya. 8 tambah 9 17, 17 dikurangi 5 12 ya. Jadi sigma FI UI adalah 12 dibagi 20 dikali dengan interval ya. Intervalnya lihatnya dari sini 1 sampai 3. Berarti intervalnya adalah 3 ya. Rata-rata sementaranya 5. 5 plus 36 per 20. Berarti 6,8 ya. Nah, menurut kalian lebih cepat mana? Ya, mungkin lebih gampang yang metode yang pertama gitu ya. Karena rumusnya pendek. Tapi nanti ada suatu saat kalau datanya itu besar gitu ya. Kalau ini kan masih kecil. 1 sampai 3, 4 sampai 6. Kadang kalau datanya ratusan, kita mengalihkan frekuensi kali nilai tengah itu agak terlalu susah gitu ya. Jadi mungkin datanya besar itu lebih gampang pakai metode yang ketiga ya. Oke. Ya, ini adalah
rata-rata. Oke. Terus yang kedua itu kita mencari modus ya. Saya crop dulu ya. Bentar, kok nggak bisa ini di crop. Di crop. Oke. Oke ya. Jadi yang kedua ini kita nyari yang namanya modus ya, modus. Nah, modus itu rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Ya. Nah, TB itu apa lagi? TB itu adalah tepi bawah kelas gitu ya. Nah, nanti ini banyak dipakai ya. Kalau modus berarti tepi bawah kelas modus ya. Nanti di rumus yang median juga ada TB ya, tapi tepi bawah kelas median gitu ya. Kalau di desil juga ada TB nanti, tapi tepi bawah kelas desil ya. Kita harus tahu dulu kelas desil itu apa, kelas modus itu apa ya. D1 ya, D1 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum ya. Sedangkan D2 frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya ya, atau setelahnya ya. Oke, C sama kayak tadi ya. C itu adalah panjang kelas. Oke, kita aplikasikan di sini ya. Jadi modus. Nah, yang penting itu nentukan kelas modus ya. Kelas modus itu yang paling besar ya. Jadi di sini frekuensi yang terbesar kan 6 ya. Jadi TB itu nanti besarnya ini ya. Jadi kalau misalkan kelas modusnya itu 4 sampai 6. Nah, TB itu ini 4 dikurangi dengan setengah ya. Dengan 0,5. Oke. Ya. Kalau misalkan kelas modusnya itu di 10 sampai 12 gitu. Ya, misalkan gini, berarti TB-nya berapa? 10 kamu kurangkan dengan 0,5 ya. Oke. Ya. Jadi ini kelas modusnya kan frekuensi yang terbesar ya, 6 gitu ya. Jadi tepi bawahnya 3,5 itu ya. D1 itu adalah frekuensi yang terbesar dikurangi sebelumnya ya. 1 gitu ya. D2 dibalik, frekuensi terbesar dikurangi frekuensi setelahnya ya. 6 dikurangi 4, 2 ya. Oke. Jadi tinggal kita masukkan ya. Modus tepi bawah 3,5 ditambah 1 per 1 ditambah 2 itu ya. Dikalikan dengan C. C-nya adalah 3 ya. 1/3 kali 3. Ini boleh dicoret. Oke. Paham ya? Terus yang ketiga kita tentukan median. Median dan kuartil ya. Ini ya. Jadi kalau kuartil itu ada 3 macam ya. Q1, Q2, Q3. Nah, untuk Q2 ini kita sebut sebagai median ya, nilai tengah.
Untuk data kelompok, median ini ada rumusnya ya, yaitu TB ditambah dengan setengah N dikurangi FK per frekuensi kelas ya, FI dikalikan dengan C ya. Definisi TB sama ya, yaitu tepi bawah kelas median itu ya. Tepi bawah kelas ya. Ini saya tulis rumusnya lengkap aja dulu ya. Kalau Q2 itu ini, kalau Q1 itu sama rumusnya, cuma nanti di sini adalah 1/4 N. Oke, ya. Sedangkan Q3 itu juga sama. Cuma nanti 3/4 N. Ini ya. Nah, TB itu adalah tepi bawah kelas. Jadi nentukannya nanti dari data ke berapa ya. Jadi kalau TB yang Q1 ya, itu nanti nilainya dari 1/4 N ya. Terus kalau TB2 itu nilainya diperoleh dari setengah N. Kalau TB3 itu diperoleh dari 3/4 N ya. Nah, N itu adalah apa? Total frekuensinya ya. Terus di sini ada FK. FK itu singkatan dari frekuensi kumulatif ya. Atau biasa orang sebut itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. Nah, menghitungnya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita tahu toh kelas mediannya itu di sini misalkan ya. Oke. Jadi yang dimaksud FK itu apa? Jadi jumlahnya sebelum kelas ya. Ini tambah ini. Gitu ya. Kalau kelasnya itu di sini, berarti FK-nya berapa? Ini tambah ini tambah ini. Ya. Itu. Sedangkan FI itu adalah frekuensi kelas ya. Jadi kalau letaknya itu di yang saya kotai ini ya, berarti FI-nya berapa? 2. FK-nya berapa? Ini. Berapa ini? 15. Oke? Ya, paham ya? Jadi, coba ya, kita menghitung kuartil kedua, Q2. Ya. Jadi kita cari dulu kuartil 2 itu letaknya di mana? Di setengah N. Ya. Jadi setengah dikalikan 20. 10 ya. Kita cek data ke 10. Data ke 10 di mana? Ini adalah 5 orang yang pertama ya. 5 tambah 6 berarti 11 ya. Berarti orang yang ke 10 itu letaknya di sini. Ya. Oke. Berarti datanya itu di 4 sampai 6 ya. Berarti tepi bawahnya 4 dikurangi 0,5 ya. 3,5 ditambah dengan setengah kali 20 dikurangi FK ya. Sebelum kelasnya 5 dikali dengan frekuensi kelasnya 6 dikalikan dengan intervalnya 3 gitu ya. Tinggal dihitung. Oke. Per 6 kali 3 ya. Ini boleh dicoret 2. 3,5 tambah 2,5. Jadinya 6. Oke, paham ya? Nah, sedangkan
kalau kita disuruh ngitung berapa Q3 ya. Nah, nentukan TB-nya Q3 itu dari 3/4N ya. Jadi kita cari dulu 3/4 kali 20 ya, 15. Data ke-15. Ini 5 ya. Ini kan FK toh. FK 5 tambah 6 11. 11 tambah 4 15. Oh, berarti data ke-15 itu letaknya di 7 sampai 9. Ini ya. Berarti Q3-nya 6,5 ditambah dengan 3/4 20 dikurangkan dengan sebelum kelas ya. Kelas Q3 kan di sini. Jadi sebelum kelasnya 5 tambah 6 ya. 11 dibagi dengan frekuensi kelas dikalikan dengan C ya. C-nya adalah 3 ya. Kali 3 ini ya. Ini 4 coret. Jadi 9,5. Oke. Nah, nanti ada rumus lain ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu berapakah jangkauan antar kuartilnya? Ini ya. Ini harus dihafal ya. Jangkauan antar kuartil itu nama lainnya adalah hamparan ya. Itu Q3 dikurangi Q1 ya. Kalau jangkauan semi antar kuartil ya, itu QD atau biasa ada orang yang sebut simpangan kuartil. Itu rumusnya adalah setengah dari hamparan ya. Terus ada lagi rataan kuartil ya. Kalau rataan kuartil itu rumusnya setengah Q3 ditambah Q1 ya. Terus ada lagi rumus rataan 3 ya. 1/4 Q1 tambah 2Q2 ditambah dengan Q3 ya. Ini juga boleh dihafalkan ya. Oke. Paham ya? Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya itu adalah desil ya. Desil atau persentil gitu ya. Nah, rumus umumnya desil ke I gitu ya. TB ditambah mirip ya. Kalau kuartil kan baginya menjadi 4 gitu ya. Jadi ada data itu kita bagi menjadi 4. Nah, ini Q1, Q2, Q3 ya. Kalau desil berarti datanya kita itu dibagi menjadi 10 ya. Desil 1, desil 2 sampai desil yang ke-9 ya. Nah, rumusnya sama ya. Hampir mirip kayak kuartil ya. Perlu saya jelasin ya. Jadi ini diisi desil ke berapa. Jadi kalau misalkan desil ke 6, berarti I-nya kamu ganti 6. Jadi 6/10 kali N ya. Oke. Contoh yang sama. Misalkan kita punya soal seperti ini ya, disuruh nyari hitung desil ke 6 ya. Jadi D6. Nah, jadi rumusnya adalah tepi bawah ditambah 6/10 kali N min FK per frekuensi dikalikan dengan C ya. Nah, kita harus tahu letaknya dulu ya.
letaknya ini penting ya. Letaknya di mana? Desil ke 6 ya. Jadi 6/10 kalikan 20. Oh, ternyata 12. Berarti kita harus cari data ke 12 ya. Ini. Oke. Tentukan dulu FK ya. Ini 5. Terus 5 tambah 6 11. 11 belum sampai 12 kan? Jadi 11 tambahkan 4 lagi 15. Berarti letaknya itu di sini desilnya. Ya. Jadi tepi bawahnya 7 dikurangi 0,5, 6,5 ditambah 6/10 kali 20 ya. Minus FK. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas ya, ini. 11 dibagi frekuensi kelasnya dia 4 ya, dikalikan dengan C 3 ya. Nanti ini tinggal ngitung. Oke, ini adalah desil ya. Sedangkan persentil apa? Persentil itu rumusnya PI. Nanti rumusnya tinggal ganti I/100 ya. Dikali N min FK per FI dikalikan dengan C ya. Oke. Terus yang masih dalam rumus satu rumpun selain kuartil, desil, persentil itu adalah kelulusan ya, nilai kelulusan. Kalau median tadi kan X-nya ini berada di posisi tengah-tengah ya. Nah, sekarang kalau nilai kelulusan kita nggak tahu. Ini dalam bentuk variabel, ini adalah Q ya. Q itu adalah batas nilai lulusnya ya. Batas nilai, sedangkan X itu adalah banyak siswa yang nilainya itu di bawah Q, kurang dari Q ya, atau yang tidak lulus. Ini ya. Oke, contoh soalnya tetap ya. Jadi misalkan kita punya interval seperti ini ya. Oke, misalkan kita kasih batas lulusnya itu adalah 5 gitu ya. Berapa banyak yang lulus gitu ya? Berapa siswa banyak yang lulus? Nah, caranya gimana? Batas nilai lulusnya 5, berarti yang diketahui apa? Q atau X? Batas nilai ya. Jadi kalau batas nilai ya Q ya. Jadi Q-nya 5. Yang disuruh nyari adalah berapa siswa yang lulus ya. Jadi nanti dicari I yang tidak lulus dulu ya. X-nya ketemu berapa? Berarti nanti yang lulus tinggal dikurangkan ke 20 ya. Nah, ini kita cari ya, 5. 5 letaknya di mana? Di sini ya, 4 sampai 6. Oke. Jadi Q saya copy ya rumusnya. Oke. Q-nya masuk 5. Tepi bawahnya. Nah, karena 5 itu kan letaknya 4 sampai 6 ya. Berarti tepi bawahnya itu
3,5 ditambah X dikurangi FK sebelum kelasnya, yaitu 5, dibagi dengan FI. FI itu tadi frekuensi kelas ya, 6 ya, dikalikan dengan C. C-nya adalah 3 ya. Nah, ini ngitungnya biasanya ini dikurangkan dulu ya, ke sana dikurangkan. Terus ini 3x min 15 dibagi 6. 9 sama dengan 3x min 15. 3x sama dengan 24, berarti x-nya 8 ya. Nah, hati-hati, 8 ini apa? X itu apa tadi? Banyak siswa yang nggak lulus ya. Sedangkan yang ditanyakan yang lulus. Jadi yang lulus berapa? 20 kita kurangkan dengan 8 ya, 12. Oke. Tapi kalau sebaliknya, jadi yang ditanya itu batas nilainya ya. Jadi kalau diberitahu ya, banyak siswa yang lulus itu ada 8 orang ini ya. Nah, berapa kita harus kasih batas nilainya? Nah, kita otomatis harus cari X dulu ya. X-nya berapa? X itu yang nggak lulus ya. Jadi 20 dikurangi 8, 12 ya. Kita cari dulu data ke 12 ya. 5, 11, 15. Oh, data ke 12 berarti letaknya itu di 7 sampai 9 ya. 7 sampai 9 ini ya. Jadi masukkan ke rumusnya. Ini ya. Tepi bawahnya 6,5 ditambah dengan 12 dikurangi frekuensi kumulatif 11 dibagi frekuensi kelas 4 dikalikan dengan C 3 ya. 6,5 ditambah 3/4 ya, jadi 7,25. Oke ya, cukup ya. Nanti ukuran penyebaran data kita pelajari di part yang kedua. Thank you.